untuk kita semua. Selamat pagi. Iya, Bapak Ibu dan anak-anak, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari yang memungkinkan untuk menghidupkan kameranya, dipersilakan untuk menghidupkan ya. Untuk anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari untuk menghidupkan kameranya. Ya, silakan teman-teman untuk menghidupkan kamera. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Sudah 7.15. Ya. Jika sudah siap, Hansen. Halo, Sen. Halo, Miss. Ya. Apa kabarnya, Hansen? Baik, Miss. Baik ya. Oke, kita mau mulai ya, Hansen ya. Ya. Silakan kepada Hansen, Miss Desi persilahkan untuk memimpin liturgi hari ini. Silakan Ya. Hansen. Selamat pagi, Bapak Ibu, guru, serta teman-teman. Apa kabarnya? Selamat pagi, baik. Selamat pagi. Bapak Ibu guru dan teman-teman, sebelum memuji dan menyembah Tuhan Yesus, sudah sarapan belum nih? Belum saya. Sama. Sudah, Hansen. Sudah, Sen. Bagus deh kalau udah sebelum memuji dan menyembah nama Tuhan, kita harus sarapan dulu ya, agar kita dapat semangat saat memuji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama akan beribadah kembali. Marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan membaca Mazmur pasal 86 ayat ke-12. Mari kita bacakan bergantian. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Marilah bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita katakan bersuka dalam Tuhan. Mari kita berdiri. Hari ini hari
Mari kita tabiskan ibadah kita dengan berkata bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan beserta kita selalu. Juga besertamu. Mari Bapak Ibu serta teman-teman kita duduk kembali. Bapak Ibu guru serta teman-teman semua, kehidupan ini seperti roda berputar. Ada saatnya roda berputar ke bawah dan ada saatnya roda berputar ke atas. Ada saatnya kita merasa sukacita, namun ada saatnya kita pun merasa duka cita karena berbagai pergumulan yang menghampiri hidup kita. Kita sudah merancang dan melakukan yang terbaik, namun terkadang peristiwa yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan apa yang kita harapkan. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita apa yang sebaiknya kita lakukan saat menghadapi pergumulan hidup. Dalam menghadapi pergumulan hidup, mari kita pun percaya bahwa ada sobat setia yang senantiasa memimpin, menuntun, dan memberi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu serta teman-teman, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Simon dari SDB Kapanabur Tasikmalaya. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Pada Pak Simon, saya persilahkan. Baik Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kami datang menghadap Engkau ya Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan kami lakukan. Tuhan, kami mohon Engkau berkati, Engkau kuduskan kami semua, berkatilah telinga, mata, hati, dan pikiran kami semua ketika kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu serta akan merenungkannya. Sehingga firman-Mu ini akan terus menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi penuntun jalan kehidupan kami, ketika kami melakukan berbagai macam aktivitas dan kegiatan kami, terutama ketika kami sedang melakukan PTMT dan PJJ, kiranya kasih Tuhan Kau menyertai melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan bagi kita semua dari kitab 1 Samuel, pasalnya yang 1, ayat 1 sampai ayatnya yang 10. 1 Samuel, pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang 10. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan persembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini merupakan suatu kejadian yang nyata terjadi pada zaman saat itu, yaitu sebagaimana Tuhan melakukan satu tindakan nyata. Dan tentunya yang Tuhan inginkan adalah
suatu usaha yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu guru, serta anak dikasih Tuhan, banyak orang akan melakukan berbagai cara sesuatu yang dia ingini, supaya apa yang diharapkan, dia inginkan itu tercapai, dari melakukan hal yang halal, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan untuk mendapatkan sesuatu, mereka tidak mau lagi bersusah payah. Ya, yang diambil kebanyakan adalah melakukan suatu pekerjaan yang tidak pantas, misalnya mengambil jalan pintas, ya, untuk mengharapkan dan mendapatkan sesuatu. Kadangkala orang melakukan dengan berbagai cara yang tidak halal, bisa dikatakan begitu. Ya, mengapa? Karena orang ingin secara instan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, tentunya, apakah mungkin kita juga melakukan hal-hal seperti itu? Ya, tentunya tidak. Ya, karena kita inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalaupun ada, ya tentunya kita mungkin sudah memikirkan, ya, anak-anak, terutama ketika kita sekarang ya sedang PTMT sebagian, ya sebagian lagi di rumah. Ya, ketika kita melakukan ulangan, ya kita diberikan tugas, jangan supaya cepat-cepat mendapatkan hasil yang memuaskan, kita mengambil jalan yang salah, mengambil tindakan yang keliru. Ya, kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, yang bisa mengabulkan segala keinginan kita. Jadi buat apa ya kita harus melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan? Tentunya kuncinya hanya satu. Apakah kita mau menyerahkan segalanya kepada Tuhan? Ya, mungkin persoalan kita, mungkin keinginan kita, atau apapun yang ada dalam hati kita, ya, baiknya kita serahkan kepada Tuhan dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini menceritakan sepenggal kisah yang menarik. Ya, bagaimana kuasa doa dan bagaimana seorang ibu rumah tangga ya yang bernama Hana, yang awalnya dia tidak bisa lagi mengandung dan melahirkan pada zaman saat itu. Ya, sebab tentunya pada zaman saat itu apabila seorang wanita tidak bisa memberikan keturunan atau tidak bisa melahirkan, ya, itu dianggap sesuatu yang hina. Ya, dan wanita tersebut ya akan merasa tidak berharga di mata suaminya. Ya, itulah sebabnya ya Hana melakukan hal yang luar biasa yang mungkin cara dilakukannya itu berbeda dengan yang dilakukan oleh wanita-wanita yang lain pada zaman saat itu. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Jalan satu-satunya yang dia tempuh hanyalah berdoa. Dia bolak-balik ya ke bait Allah untuk berdoa. Ya, dalam hati dia, ya dengan iman keyakinan dia. Ya, bahwa akan mungkin terjadi sesuatu yang mungkin di luar pemikiran dia atau mungkin di luar pemikiran orang-orang yang melihatnya. Ya, sehingga dia mengharapkan ya sebab dalam pikiran dia tujuannya hanya ingin mendapatkan seorang anak, tidak ada yang lain. Ya, dia ingin memberikan keturunan kepada suaminya Elkana. Ya, itu salah satu cara yang dilakukan oleh Hana untuk mendapatkan keturunan. Nah, dalam bacaan kita pada pagi hari ini ada salah satu hal yang akan Bapak tekankan di sini. Ya, apa dan bagaimana cara yang benar, yang tepat yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu? Yaitu berdoa dengan hati yang pedih. Bapak, Ibu, serta anak yang dikasihi Tuhan. Berdoa dengan hati yang pedih bukan berarti Hana harus menyeting atau settingan kayak sinetron ya. Agar Tuhan kasihan kepada Hana. Ya kan? Tentunya tidak seperti itu. Tidak suatu hal atau berupa settingan. Tidak. Di dalam ayat 10 kan kita baca tadi. Di sini Hana datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, sampai dikatakan dia menangis terseduh-seduh. Jadi ini merupakan ungkapan hati yang dalam dari Hana. Dan Hana tidak tahu lagi. Dia harus berbuat apa pada saat itu dikatakan di dalam ayat 6.
bahwa kandungan Hana sudah tertutup, dan ini yang membuat Hana merasa menderita. Dan dia selalu menangis sampai-sampai dia tidak mau makan. Ayat yang ke-7. Langkah yang tepat diambil Hana adalah ia tidak menangis kepada manusia, tetapi ia datang kepada Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan. Dan ayat ini ya merupakan ungkapan hati dia yang begitu tulus. Ya, makanya anak-anak misalnya bukan berarti saya ingin sesuatu kepada Tuhan, lalu saya akan berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Tetapi kita punya satu maksud dan tujuan yang tidak tepat. Bukan hal seperti itu. Ya, apabila kita membaca secara keseluruhan sampai ayat yang ke-28. Ya, ini sebenarnya cerita yang sungguh sangat luar biasa. Ya, suatu pengalaman iman dari seorang Hana. Ya. Di sana dikatakan bahwa Hana berdoa dalam hati, ya ungkapan yang dapat dimengerti oleh Tuhan, walaupun dalam hati ya membuat Imam Eli ini berpikir, ketika Imam Eli melihat ini orang kok berdoa seperti orang yang mabuk. Ya, Imam Eli sampai berkata begitu. Kenapa? Karena di samping keseriusan Hana, kesungguhan Hana meminta apa yang diinginkan kepada Tuhan di dalam doanya. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan sedih seperti itu pun, Hana tetap menunjukkan diri sebagai orang yang sabar. Seorang yang lembut dan bisa menguasai dirinya. Ya, pada waktu menghadapi teguran Eli yang tidak pada tempatnya itu. Ya, sebab Eli menyangka dia mabuk anggur katanya. Tanpa marah dan tetap dengan hormat, dia menjelaskan persoalannya kepada Imam Eli ini. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Orang yang sudah tertekan hatinya, ya pedih hatinya, dikatakan, diucapkan seperti orang mabuk, ya gimana nggak gusar hatinya. Tetapi dia dengan sabar. Dia menjelaskan persoalan yang dihadapi adalah dia hanya menginginkan anak di dalam hidupnya. Nah, anak-anak serta Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan hati dari Ibu Hana ini. Tuhan melihat penderitaan yang dialami Hana. Ya, tentunya seorang anak yang ingin, ya misalnya kamu menginginkan sesuatu kepada orang tua, ya, tetapi orang tua tidak mempunyai cukup uang untuk membelinya. Ya, tidak mungkin ya kalian itu meminta uang dari tetangga atau orang lain. Tetapi kita datang kepada siapa? Kita datang kepada Tuhan atau kita datang kepada orang tua kita untuk meminta apa yang kita inginkan. Ya, supaya dapat memberikan apa yang saya harapkan. Ya, tentunya ini bisa kita kembali flashback ya, ketika kita masih di TK, di SD menginginkan mainan tapi orang tua tidak menginginkan karena tidak punya cukup uang. Ya, paling tidak kita di situ terus-menerus ya menempel, memohon pada orang tua, bahkan sampai menetes air mata, nangis. Tetapi tentunya dengan harapan air mata ini ya seperti istilah yang sedang ada, bukan air mata buaya. Air mata buaya artinya air mata keluar karena dibuat-buat supaya dikasihani, tidak. Air mata yang keluar karena kesungguhan hati memohon kepada mama papa. Begitu juga lah kalau kita datang kepada Tuhan. Jangan kita memperlihatkan air mata buaya. Saya ingin naik kelas, saya ingin lulus, tapi kita tidak berbuat sesuatu. Apakah mungkin? Ya. Dan tentunya anak-anak serta Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tugas kita sehari-hari, ya tentunya ini bisa kita masukkan di dalam PKBN 2K. Sabar, ya anak-anak, sabar itu ditekankan di dalam PKBN 2K. Ya makanya tentunya apabila kita masih punya saudara-saudara, adik-adik kita, ya yang mau masuk SMP Buka Penabur, ajak mereka untuk gabung. Ini salah satu unggulan BPK Penabur, ya, memiliki PKBN 2K. Ya, salah satu sabar itu diajarkan di PKBN 2K. Ajak ya, anak-anak ya, teman-teman kalian,
adik-adikmu gabung ke SMP BPK Penabur atau BPK Penabur umumnya dari TK sampai SMA. Ya, kita akan sama-sama belajar yang namanya sabar melalui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani hanya di BPK Penabur yang ada tentunya. Dan ini salah satu harapan tentunya bagi kita semua ya sebagai keluarga besar BPK Penabur supaya terus memiliki sikap sabar seperti apa yang ditunjukkan oleh Hana ketika dia mengalami permasalahan. Dan Bapak yakin kita semua di dalam hidup ini pasti banyak sekali masalah yang kita hadapi. Cuma masalahnya mungkin tingkatannya berbeda-beda. Tidak selalu sama. Kita jangan putus asa, ya, kita tetap terus memohon dan meminta kepada Tuhan sehingga apa yang kita inginkan niscaya akan tercapai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Yang boleh mengajarkan banyak hal kepada kami ya Tuhan. Bagaimana kami dengan kesungguhan hati terus berharap dan percaya apa yang tidak mungkin bagi kami tapi mungkin bagi Tuhan. Kami imani dan kami aminkan Tuhan. Apa yang kami harapkan dan kami inginkan itu semuanya tercapai dengan baik. Berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kami datang menghadap Engkau, menaikkan pujian, syukur, terima kasih atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga besar BPK Penabur Tasikmalaya, khususnya SMP BPK Penabur. Tentunya dengan segala kerendahan hati Tuhan, apa yang telah kami rencanakan dan programkan, itu dapat terlaksana dengan baik. Kami terus dapat bekerja sama dengan anak-anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat lainnya untuk pengembangan pendidikan di SMP BPK Penabur ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai Ibu Lia selaku kepala sekolah, rekan-rekan kerja yang lain, bahkan seluruh peserta didik yang ada dari kelas 7 sampai kelas 9. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan dan kemampuan sehingga kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya, terutama dengan masih adanya COVID-19 di luar sana. Tentunya satu hal yang tidak kami harapkan ya Tuhan, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan akan menolong menyertai kami sehingga kami dapat terhindar dari berbagai macam virus yang akan mengganggu tubuh kesehatan kami ini. Biar kiranya Tuhan, imunitas tubuh kami ini terus dikuatkan, diberikan yang terbaik, sehingga kami semua dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan terbaik pula. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, demikian juga masih berjalannya penerimaan peserta didik baru. Tuhan berkati, Tuhan sertai keluarga besar SMP BPK Penabur agar dapat dimampukan untuk terus Tuhan berkati di dalam penerimaan peserta didik baru ini. Tuhan ketuk pintu hati orang tua peserta didik yang akan dan mau menyekolahkan sehingga mereka terus tertarik dengan SMP BPK Penabur sebagai sekolah lanjutan bagi anak-anak mereka, dan biarlah ya Tuhan di dalamnya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Demikian juga ya Tuhan dengan seluruh rencana kegiatan program kami ketika kami akan melakukan penilaian akhir semester nanti, ketika kami akan merayakan perayaan Natal. Tuhan berkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan, serta konsentrasi yang baik, agar kiranya semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, agar Tuhan Engkau mau melengkapi, menyertai bersama-sama dalam kehidupan kami semua, bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan orang yang terkasih dan orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menerima pengutusan ini. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jalanilah kehidupan ini dengan terus berdoa, berusaha dan menyadarkan kehidupan hanya kepada Allah, dan berjalanlah terus bersama Allah dalam berbagai musim kehidupan kita, sebab Ia akan selalu membimbing, menuntun, dan memberi kekuatan bagi kita. Kiranya Allah menolong, memampukan, dan memperlengkapi kita bersama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sama-sama kita menerima berkat. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkatimu, kiranya Kristus senantiasa mampukan menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai dan membimbing jalanmu. Dan kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai kita bertemu kembali hari ini, esok, dan sampai selamanya. Haleluya.
Bapak Ibu serta teman-teman, demikianlah ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah bertugas, terkhusus Pak Simon yang sudah membawakan firman Tuhan. Saya persilakan untuk kegiatan selanjutnya kepada Miss Renita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi siswa-siswi sekalian. Selamat pagi Pak Simon, terima kasih Pak Simon atas pelayanan firman-Nya di pagi hari ini di SMP PPK Penabur Tasikmalaya. Terima kasih sekali Pak Sama-sama, Miss Simon. Renita. Ya. Sama-sama, Hansel. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Baik, ada beberapa hal yang akan Miss sampaikan perihal kegiatan kita dalam 1 minggu ini. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 akan diadakan virtual study tour. Jadi dari kelas 7, 8, dan 9 ke Hiroshima Atomic Dome Jepang dari jam 8. Ya, jadi tidak ada sehingga ada perubahan jadwal, jadi ada penyesuaian jadwal yang akan diatur oleh sekolah. Jadi hari Rabu siswa tidak ada yang PTMT, jadi semua dari rumah PJJ di hari Rabu. Untuk perubahan jadwalnya, Miss izin share screen ya. Jadi sebentar. Nanti ini akan Miss sampaikan juga berupa file PDF supaya bisa teman-teman cermati dengan baik. Jadi di hari Rabu, teman-teman, kegiatan kita pembelajaran tetap seperti ini. Mungkin jamnya akan disesuaikan kembali karena tidak ada PTMT ya. Jadi jamnya kemungkinan akan berubah. Jadi di jam keempat, jam kelima, ini kelasnya digabung. Jadi misalkan kelas 7A dan 7B, matematika di hari Senin, di hari Rabu. Kemudian yang kelas 8, kode 9, kelas 9, kode 16, itu bergabung di kelas A. Jadi semua menggunakan kelas A di jam keempat dan jam kelima. Kemudian setelah itu, di jam ke-6 sampai ke-9, jam pelajaran 6 sampai 9, akan masuk ke kelasnya masing-masing, yaitu untuk hari Rabu. Jadi dipersiapkan untuk teman-teman di hari Rabu, dari paginya kita akan virtual study tour dulu ke Hiroshima Atomic Dome Jepang. Ini itu untuk yang pertama. Kemudian pengumuman yang kedua, hari Jumat tanggal 12 November akan diadakan sesi foto bagi siswa kelas 7 dan 8 guna pembuatan ID card. ID card ya. Jadi bagi siswa-siswi yang PTMT, sesi fotonya akan ada di hari Jumat. Tapi bagi siswa-siswi yang tidak PTMT, itu fotonya di hari Sabtu. Penjadwalan akan disiarkan oleh sekolah supaya tidak ada penumpukan di sekolah, terutama yang di hari Sabtu. Kemudian di hari Jumat, siswa-siswi menggunakan seragam khas BPK Penabur, berarti seragam kotak-kotak yang biru di hari Jumat. Karena untuk foto di ID card kelas 7 dan 8. Kalau yang kelas 9 sudah pernah pas kelas 7, jadi pasti nggak foto lagi kan. Di kelas 7 dan 8 ada sesi foto menggunakan seragam kotak-kotak. Kemudian jadwalnya akan di-share di hari Kamis yang berkaitan tentang penjadwalan foto, terutama yang di hari Sabtu, supaya tidak ada penumpukan. Kemudian yang ketiga, sama yang tadi sudah disinggung di awal, ada PAS. PAS kita akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 8 Desember 2021. Teman-teman bisa persiapkan dulu dari sekarang, masih jauh ya. Tanggal 1 sampai 8 Desember tahun 2021. Mungkin itu kalau yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Barangkali saya ada yang terlewat. Dia mau menambahkan, Bu? Mungkin ada yang saya terlewat informasinya. Paling mengenai baju ya anak-anak, karena hari Jumat kalian menggunakan seragam kotak